Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amir Ruswana, mahasiswa Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Belum. Program studi Sistem Informatika semester ganjil tahun 2021. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan tugas mata kuliah sistem operasi dengan tema sistem operasi Android. Pendahuluan latar belakang dari sistem Android, di mana semakin berkembangnya zaman maka semakin berkembang juga teknologi. Pengertian teknologi itu sendiri merupakan salah satu hal yang tidak mudah dilepaskan dari kehidupan manusia, karena tentunya manusia akan sulit untuk melakukan komunikasi dan menyampaikan informasi. Rumusan masalah dalam mengulas sistem operasi Android adalah sebagai berikut. 1. Pengertian dari sistem operasi Android. 2. Sejarah mengenai sistem operasi Android. 3. Perkembangan sistem operasi Android. 4. Fitur sistem informasi Android. 5. Kelebihan dan kekurangan sistem operasi Android dan perbedaan sistem operasi Android dengan sistem operasi lainnya. Dalam pembahasan, pengertian sistem operasi Android adalah sistem operasi untuk telepon seluler yang berbasis Linux. Android menyediakan platform terbuka bagi para pengembang untuk menciptakan aplikasi mereka sendiri dan digunakan oleh bermacam perangkat mobile. Sistem operasi Android juga bisa dimodifikasi. Bagaimana kemampuan atau kemauan kita, tampilan di dalamnya, seperti merubah ROM, mengganti, upgrade, dan lain-lain. Sejarah sistem operasi Android didirikan di Palo Alto, California pada bulan Oktober 2003 oleh Andy Rubin, Richard, dan Chris White untuk mengembangkan perangkat seluler pintar yang lebih sadar akan lokasi dan preferensi penggunanya. Tujuan awal pengembangan Android adalah untuk mengembangkan sebuah sistem operasi canggih yang diperuntukkan bagi kamera digital untuk menyaingi Symbian dan Windows Mobile. Pada tanggal 17 Agustus 2005, Google mengakuisisi sistem operasi Android tersebut. Perkembangan sistem operasi Android. Sistem operasi Android dikembangkan dengan kode yang diberi nama berdasarkan nama desa atau makanan pencuci mulut yang diurutkan berdasarkan urutan alfabetis seperti berikut. Android 1.0 Alpha, yaitu versi Android pertama yang dirilis pada September 2008. Kemudian selang beberapa bulan Android Beta 1.1, terus 1.5 Capsik dikeluarkan pada tanggal 30 April 2009. Kemudian Android 1.6 Donut, yaitu pembaruan Android berikutnya yang dirilis pada tanggal 15 September 2009, dan Android 2.0 Axelir. Sebulan Android melakukan pembaruan kembali untuk memperbaiki bug dan memperkaya fitur, tepatnya pada tanggal 26 Oktober 2009. Android 2.2 Froyo dikeluarkan pada tanggal 20 Mei 2010. Kemudian Android 2.3 Linear Grid pada versi 2.3 dirilis pada 6 Desember 2010 yang sudah menambah beberapa fitur seperti dukungan NFC. Android 6 Honeycomb, Android
yang diperkenalkan pada tanggal 22 Februari 2011. 9. Android 4.0 Es Krim Sandwich. Versi ini membawa beberapa fitur dimiliki oleh Honeycomb untuk bisa berjalan pada smartphone yang sebelumnya hanya digunakan untuk satu PC. 10. Android 4.1 Jelly Bean. Ini lebih fokus terhadap peningkatan performa tampilan antarmuka. 11. Android 4.4 KitKat diresmikan pada tanggal 31 Oktober 2013. 13. Android 5.0 Lollipop. Pada versi ini Android tidak hanya menjadi sistem operasi pada perangkat smartphone, namun juga telah berjalan pada perangkat mobile lainnya. Android 6.0 Marshmallow. Versi Android ini adalah dukungan sensor sidik jari untuk mengakses smartphone. Android 7.0 Android diluncurkan pada tanggal 19 Oktober 2016. Kemudian sistem Android juga diperbarui dengan keluarnya Oreo 8.0 yang diluncurkan pada bulan Agustus 2017. Kemudian selang tahun berikutnya Android 9.0 merupakan versi Android terbaru yang kemampuan atau kecerdasan buatan. Dengan fitur A, smartphone kamu akan menganalisa dan mempelajari pola pemakaian kamu menggunakan smartphone secara otomatis. 17. Android 10 yang paling terbaru. Versi ini tidak diberi nama seperti pendahulunya yang berkaitan dengan makanan manis. Versi Android terbaru diberi nama Android 10 untuk memperingati bahwa Android telah mencapai 1 dekade secara komersial. Kelebihan dan kekurangannya sistem operasi Android memang tergolong baru, namun sistem operasi Android ini telah mengalami perkembangan yang cukup pesat. Awalnya diciptakan sebagai tandingan iOS, Android menunjukkan perkembangan yang signifikan. Ini tidak terlepas dari dukungan pabrik ponsel besar yang ikut menghadirkan konsep-konsep bersistem operasi Android. Namun demikian, sistem operasi Android memiliki kelebihan dan kekurangannya sebagai berikut. 1. Kelebihannya multitasking. Ponsel atau tablet berbasis Android dapat menjalankan berbagai aplikasi. Itu artinya pengguna bisa browsing, membaca e-book, dan sambil mendengarkan lagu. Kemudian dalam notifikasi, setiap ada SMS, email, atau bahkan artikel terbaru dari RSS Reader akan selalu ada di notifikasi di home screen. Tak ketinggalan lampu LED indikator yang berkedip-kedip, sehingga pengguna tidak akan terlewatkan satu SMS pun atau email atau miss call telepon. Akses mudah terhadap ribuan aplikasi Android lewat Google Android App Market. Google Android Market yang menyediakan ribuan aplikasi dan game yang dapat didownload dan diinstal sesuai keinginan pengguna. Pilihan ponsel yang beraneka ragam. Android tersedia dari berbagai produsen, mulai dari Sony, Ericsson, Motorola, Samsung, dan lain-lain. Bisa menginstal ROM yang dimodifikasikan. Jadi pengguna dapat merubah ROM dengan fitur custom ROM jika tidak puas dengan tampilan standar Android. 3. Widget. Dengan adanya widget di home screen, pengguna dapat dengan mudah mengakses berbagai fitur dengan cepat. Google Oriental. Android telah terintegrasi dengan layanan Google sehingga pengguna bisa dengan cepat mengakses berbagai fitur yang disediakan oleh Google. Berikut adalah kekurangan sistem operasi Android, yaitu 1. Koneksi internet yang terus-menerus. Kebanyakan ponsel Android memerlukan koneksi internet yang simultan atau terus-menerus aktif. Hal ini pengguna harus berlangganan layanan internet lebih banyak lagi. 2. Iklan.
Aplikasi di operasi Android memang bisa didapatkan dengan mudah dan gratis, namun konsepsinya di setiap aplikasi tersebut akan ada iklan yang terpampang, entah itu bagian atas atau bawah aplikasi. 3. Baterainya menjadi boros, karena setiap aplikasi dijalankan sinyal ROM yang digunakan akan menggunakan daya baterai, apalagi sinyal di Indonesia yang belum stabil, maka penggunaan atau konsumsi baterai sangat boros. Sebagai penutup, kesimpulan, sistem operasi Android adalah sistem operasi untuk telepon seluler yang berbasis Linux yang dikembangkan oleh dua jenis distributor, yaitu sistem operasi oleh Google Mail Service atau GMS dan Open Handshake distributor oleh OHD. Sampai saat ini Android memiliki 10 versi, yaitu dari versi 1.0 sampai dengan versi 10. Sistem operasi Android juga memiliki kelebihan dan kekurangannya, yaitu kelebihannya sistem operasi Android diantaranya multitasking, widget, dapat menginstal ROM yang dimodifikasi, Google Orienta, dan masih banyak lagi. Namun sistem operasi Android memiliki kekurangan dalam baterai yang cepat habis dikarenakan sinyal di Indonesia yang belum stabil dan lain-lain, seperti pulsa dan paket data. Demikian paparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.